Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 02 PPKP 003 ruang V438 jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Di sini kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Afrilia Dinianti Putri, Eka Susilowati, Sri Kandi Alhasanah, Neysya Zahra, Rifki Septiawan, dan juga Leza Sopiana. Dengan saya Afrilia Dinianti Putri, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian hak asasi manusia dan juga ciri-ciri hak asasi manusia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia itu terdiri dari dua kata, yaitu hak dan asasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu berarti milik, kepunyaan, ataupun kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan asasi merupakan dasar atau pokok. Adapun hak asasi manusia dapat kita ambil pengertiannya dari para ahli seperti John Locke yang mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita membahas tentang ciri-ciri hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia itu berbeda dengan hak-hak yang lain. Karena apa? Karena hak asasi manusia memiliki ciri khusus. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk, kita simak bareng-bareng ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama itu universal. Maksud dari universal sendiri itu apa? Jadi, di sini universal itu mengartikan bahwa hak asasi manusia berlaku untuk umum. Jadi, hak asasi manusia itu tidak memandang status, tidak memandang suku bangsa, tidak memandang gender, ataupun perbedaan yang lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. Yang kedua itu hakiki. Apa sih maksud dari hakiki itu? Jadi, hak asasi manusia bersifat hakiki atau memiliki ciri hakiki yang berarti hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia dilahirkan. Ciri yang ketiga itu yaitu tidak dapat dicabut. Maksud dari tidak dapat dicabut itu, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan ataupun diserahkan. Nah, yang terakhir itu tidak dapat dibagi. Arti dari tidak dapat dibagi itu yaitu setiap orang berhak mendapatkan hak, baik hak sipil, ekonomi, sosial, maupun budaya. Di sisi lain, hak asasi manusia menimbulkan kewajiban-kewajiban asasi. Nah, kewajiban-kewajiban asasi ini timbul atau terbentuk karena seringnya terjadi bentrokan antar kepentingan manusia. Sehingga dalam penerapannya, hak asasi manusia tidak dapat dilakukan secara mutlak karena hak asasi manusia dapat melakukan pelanggaran kepada hak asasi manusia itu sendiri, yaitu hak asasi orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori hak asasi manusia, dan penyampaian ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Eka Susilowati. Selanjutnya, saya Eka Susilowati akan memaparkan materi mengenai teori HAM dan sejarah HAM. Teori HAM, sekilas bagi kebanyakan orang merupakan ide cemerlang dan tampak manis. Namun pada kenyataannya, masih banyak teori yang berbahaya dan berdampak buruk. Tidak hanya bagi dunia, tapi juga bagi seluruh umat manusia. Teori-teori HAM antara lain yaitu yang pertama, berdasarkan kebebasan berkeyakinan. Manusia berhak memiliki keyakinan ideologi atau agama apapun dan mengingkari suatu agama atau ide apapun, meskipun itu salah. Dan yang kedua,
berdasarkan kebebasan berpendapat. Setiap orang berhak mengemukakan pendapat apapun dalam hal apapun tanpa terikat apapun. Dan yang ketiga, berdasarkan kebebasan berperilaku. Setiap orang berhak memiliki kehidupan sesuai yang dia kehendaki, selama tidak melanggar kehidupan pribadi orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berdasarkan kebebasan berkepemilikan. Manusia berhak memiliki segala sesuatu yang ia sukai dan menggunakan segala sesuatu yang dimiliki selama tidak melanggar hak-hak orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah HAM. Dari masa ke masa, tepat pada tanggal 10 Desember 2008 diperingati Hari HAM atau Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Di mana pengertian HAM di sini dapat diartikan sebagai universal atau berlaku bagi semua bangsa. PBB melalui organisasi-organisasi independen seringkali memaksakan definisi HAM berlaku bagi semua bangsa. Sementara itu, setiap bangsa terbentuk dan dibentuk dari situasi dan sejarah masa lalu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Dan sejarah telah mencatat bahwa perlindungan HAM jauh sudah ada sebelum tahun Masehi. Misalnya, ketika itu Nabi Musa memperjuangkan hak asasi bangsa Yahudi dari kesewenangan Fir'aun dan masa Raja Hammurabi, di mana telah dibuat hukum Raja Hammurabi untuk menjamin keadilan bagi warganya. Adapun perkembangan HAM pada tahun Masehi diawali dengan 3 peristiwa penting di dunia barat. Di antaranya, yang pertama, Magna Carta adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan bangsawan, di mana isinya yaitu pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keluarganya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Dan yang kedua adalah Revolusi Amerika. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang. Hak-hak manusia atau warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang pertama, hak atas kebebasan. Yang kedua, kesamaan. Dan yang terakhir adalah persaudaraan. Dan yang ketiga adalah permulaan abad 40. Konsep HAM mengalami perkembangan yaitu ketika Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengemukakan 4 macam kebebasan. Yang pertama, kebebasan berbicara dan pendapat. Yang kedua, kebebasan beragama. Dan yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan. Dan yang terakhir, keempat adalah kebebasan dari ketakutan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai teori HAM dan sejarah HAM. Dan mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sri Kandi Al-Hasanah. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kandi Al-Hasanah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang HAM di Indonesia. Nah, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia sebenarnya telah dimulai jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, perlindungan dan penegakan HAM dilakukan melalui instrumen HAM dan kelembagaan HAM. Nah, yang saya akan bahas pertama di sini yaitu instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan dasar peraturan yang digunakan untuk
melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Ada beberapa instrumen HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila. Dalam sila kedua Pancasila memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya persamaan harkat dan martabat manusia. Artinya seluruh warga Indonesia memiliki persamaan di muka hukum. Yang kedua yaitu Undang-Undang 1945 dalam pembukaan batang tubuh Undang-Undang 1945. Yang ketiga yaitu TAP MPR nomor 27 garing MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang keempat yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang keenam yaitu pengaturan perundang-undangan yang pada hakikatnya memuat tentang jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua yaitu kelembagaan HAM di Indonesia. Kelembagaan HAM di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Wanita. Yang ketiga yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Yang pertama yaitu Komnas HAM. Komnas HAM yaitu lembaga mandiri di Indonesia yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dan memiliki fungsi untuk melaksanakan kajian, penelitian, pemantauan, investigasi, dan mediasi masalah-masalah HAM di Indonesia. Artinya Komnas HAM ini melakukan tugas atau penyelidikan tentang pelanggaran atau masalah-masalah HAM di Indonesia. Yang berikutnya yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yaitu lembaga negara yang independen, artinya tidak bergantung pada organisasi lain, artinya dia ingin bebas sendiri gitu. Nah, memiliki fungsi untuk menegakkan hak asasi perempuan Indonesia. Dan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Wanita ini dibentuk pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Nah, dan diperkuat dengan peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005. Yang ketiga yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang 1945 dan PBB tentang hak-hak anak. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1998 tentang hak anak, dalam pelaksanaannya masih memerlukan undang-undang. Oke, selanjutnya yaitu dan memerlukan undang-undang sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan anak, dibentuklah Komisi Perlindungan Anak ini. Nah, hal ini termuat dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesya Zahra, kelas 438. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM dan Kepolisian RI. Nah, HAM itu kepanjangan dari Hak Asasi Manusia, yang artinya adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Tempat kedudukan sunting pengadilan HAM kedudukannya di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negara
yang bersangkutan. Lingkup kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berkeberatan terhadap anggota kelompok tersebut, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindak-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan atau meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan, melanggar ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, pelacuran, dan lain-lain. Tugas pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat atau WNI di luar batas teritorial warga Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, artinya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rasta Sewakotama yang artinya abdi utama bagi nusa dan bangsa. Polri mengembangkan tugas sebagai polisi di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 1 November 2019. Jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Pol Idam Aziz. Tugas kepolisian negara yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, mengayomi, dan melaksanakan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, melaksanakan peraturan penjagaan, pengawasan, patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan, penyelenggaraan segala kegiatan dalam penjaminan keamanan, tertib, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Septiawan. Saya di sini akan menjelaskan HAM dalam konteks undang-undang. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di masyarakat. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang, untuk mengembangkan bakat dan cita-citanya. Undang-Undang 1945 yang pada awalnya hanya membuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang kemudian dituangkan dalam perubahan kedua Undang-Undang 1945 pada bulan Agustus tahun 2000. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan bidang struktur hukum adalah penegakan hukum untuk menjamin HAM, serta penyelesaian proses pengadilan terhadap penyelenggaraan HAM yang belum ditangani secara tuntas. Jaminan perlindungan HAM mengenai hak untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan tercantum dalam Undang-Undang 1945
pasal 28B ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mencakup hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa aman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Yang kesembilan, hak wanita. Yang kesepuluh, hak anak. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Lezia Sufiana akan membahas tentang peran serta masyarakat dan faktor penyebab pelanggaran HAM di masyarakat. Peran serta masyarakat yang pertama adalah 1. Melaporkan baik terjadi kasus pelanggaran kepada pihak berwenang ataupun Komnas HAM. Yang kedua, mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan HAM. Yang ketiga, bekerja sama melakukan penelitian dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. Yang keempat, bersedia bersaksi di pengadilan. Nah, faktor apa saja sih penyebab pelanggaran HAM? Faktornya, yang pertama, bisa jadi karena terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan dari aparat hukum. Yang ketiga, teknologi yang disalahgunakan. Keempat, sikap egois dari pelakunya. Yang kelima, sikap tidak toleran. Yang keenam, kesenjangan ekonomi dan sosial yang terlalu tinggi. Yang ketujuh, rendahnya kesadaran HAM. Yang kedelapan, adanya diskriminasi dari orang di lingkungannya. Yang kesembilan, adanya dendam. Dan yang kesepuluh, tidak memiliki rasa empati kepada manusia. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan, di mana setiap bentuk pelanggaran, baik seseorang, kelompok, instansi, bahkan negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan. Peradilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM, sebagaimana sudah tertera di dalam perundang-undangan peradilan HAM. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan pembahasan HAM atau hak asasi manusia. Kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Kami akhiri mengenai pembahasan materi HAM ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.